Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang konsep usul fikih. Akan tetapi, sebelum kita belajar tentang konsep usul fikih, kita harus paham dulu apa itu fikih dan apa kaitannya dengan usul fikih. Kenapa? Karena tujuan untuk mempelajari usul fikih adalah untuk memahami fikih atau hukum Islam secara menyeluruh. Baiklah, yang pertama kita pahami dulu tentang definisi fikih. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa berarti memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Dari definisi secara bahasa ini, kita jadi tahu bahwa fikih itu menghendaki pengerahan potensi akal. Kenapa, Bu? Karena kalau kita mau memahami secara mendalam atau fahmun amikun, mau mengerti, mau paham, itu kan kita berarti menggunakan potensi akal. Nah, dari sini itu kita juga bisa tahu bahwa berarti fikih ini merupakan hasil ijtihad ulama. Ya. Sebenarnya ada banyak sekali definisi fikih secara istilah, tapi kita ambil satu pendapat saja dari Abdul Wahab Khalaf. Al-fiqhu huwa majmu'atul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah al-mustafadah min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya, fikih adalah kumpulan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Nah, dari pengertian fikih secara bahasa dan istilah ini, kita bisa tahu bahwa fikih itu berkaitan dengan ketentuan hukum syara', yaitu ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Baik itu yang ditetapkan langsung oleh Allah, Rasul maupun hukum syara' yang ditetapkan oleh para ulama ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Mudahnya, cara gampangane, fikih itu produk ulama, hasil ijtihad ulama. Lah fikih itu apa? Fikih itu hukum Islam. Misalnya ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, halal, haram, dan lain sebagainya. Kita belajar tentang usul fikih. Usul fikih itu gabungan dari kata al-usul dan al-fiqih. Al-usul itu jamak dari kata al-aslu, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan. Sedangkan fikih sudah tadi kita bahas di depan bahwa fikih adalah fahmun amikun atau pemahaman yang mendalam. Sedangkan definisi usul fikih secara istilah kita ambil satu definisi dari Muhammad Al-Syaukani. Idrakul qawaid allati yatawassalu biha ila istinbatul hukmi syar'iyyah al-far'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Artinya, fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Dari definisi ini, kita jadi tahu bahwa usul fikih itu merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Agar apa? Agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Contohnya apa? Contohnya, misalnya, perintah untuk melaksanakan sholat. Di dalam Al-Quran ayatnya jelas, aqimus sholah wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat. Nah, di dalam Al-Quran ini, perintahnya untuk melaksanakan sholat. Tapi hukum sholat itu apa? Hukum sholat tidak tahu. Maka dari itu perlu metodologi. Metodologinya apa? Yaitu usul fikih. Dalam usul fikih ada salah satu kaidah amar, yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib.
Aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Ada amar, ada perintah di dalam ayat tersebut. Oh, berarti hukum fikih dari sholat itu hukumnya adalah wajib. Nah, wajib ini loh yang disebut dengan fikih. Kemudian, selain untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah, usul fikih itu juga berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah. Jadi kita semua tahu bahwa zaman itu berkembang. Ada hal-hal yang dulu itu mungkin tidak terjadi dan sekarang terjadi. Nah, itu memerlukan sebuah hukum. Hukumnya bagaimana? Misalnya tentang bayi tabung. Dulu itu tidak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Nah, untuk mengetahui hukum bayi tabung itu menggunakan apa? Oh, menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Kita lanjutkan dengan objek pembahasan fikih. Objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Nah, mukallaf itu apa, Bu? Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam. Ciri-cirinya mukallaf itu apa? Islam, baligh, berakal, sadar. Jadi kalau orang itu Islam sudah balik, sudah berakal, jadi dia tidak gila dan dia sadar, itu dia punya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ibadah tertentu. Nah, ini objek pembahasan fikih. Kemudian, aspek kehidupan mukallaf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Ini yang biasa disebut dengan ibadah. Nah, ibadah itu secara umum dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah diatur tata cara pelaksanaannya dengan rinci. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tata pelaksanaannya belum diatur secara rinci. Contoh ibadah mahdhah, contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Itu sudah diatur, tata aturannya bagaimana. Sholat itu caranya bagaimana, sudah jelas aturannya. Kalau mau sholat harus suci dulu. Ada sholat itu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, rukunnya sudah jelas. Kemudian ibadah ghairu mahdhah. Contohnya apa? Contoh ibadah ghairu mahdhah misalnya adalah sedekah. Nah, sedekah ini tidak ada aturannya. Kadar sedekah seberapa? Kemudian, waktu sedekah itu kapan? Itu tidak ada aturannya. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia itu biasa dikenal dengan muamalah. Contohnya apa? Jual beli, sewa menyewa. Oh iya, satu lagi. Juga ada uqubah, tindak pidana dan kejahatan. Misalnya pembunuhan. Itu nanti hukumannya apa? Objek pembahasan dalam usul fikih adalah syariat yang bersifat kulli atau menyangkut dalil-dalil hukum. Baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil dari hukum nas yang terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun hasil ijtihad dari ulama. Tujuan mempelajari fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, tujuan untuk mempelajari fikih adalah terkait dengan penerapan hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jadi fikih itu jadi rujukan bagi para hakim dalam menetapkan atau memutuskan perkara. Nah, dengan mempelajari fikih, itu manusia bisa tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, haram, mubah, halal, dan haram. Nah, ini untuk kemaslahatan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi dia tidak akan keluar dari syariat Islam. Tujuan mempelajari usul fikih itu adalah agar kita memiliki pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil-dalil yang melandasinya. Selain itu,
kita juga jadi paham secara mendalam tentang berbagai ketentuan hukum seperti ibadah, muamalah, dan juga uqubah. Tujuannya agar kita mampu menyelami hukum Allah dengan baik dan benar agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga tidur agar tetap sehat. Marilah bersama-sama kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.